bahwasanya setelah kematian itu kehidupan yang panjang, ya, perjalanan yang panjang. Sayyidina Utsman bin Affan kalau beliau melewati kuburan itu menangis. Bahkan kadang-kadang menangis itu berhari-hari nggak berhenti. Bahkan kalau nangis itu sampai membasahi jenggot beliau karena banyaknya air mata yang mengalir. Sayyidina Utsman ketika ditanya, kenapa Anda menangis seperti itu? Kata, tidaklah iblis memiliki tipu daya yang lebih dahsyat daripada pandangan seorang hamba kepada dirinya dengan pandangan baik, dengan pandangan lebih baik terhadap saudara-saudaranya. Maka sesungguhnya jika dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan mati dalam keadaan Tuhannya akan murka kepadanya dan sedikit pun tidak bermanfaat daripada amal ibadahnya. Yang pertama yang tadi dikatakan, man balagha arba'ina sanah wa lam yaghrib khairuh syarrah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejelekannya, maka siap-siaplah untuk tepatnya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu sudah umur yang paling sempurna bagi akal manusia. Oleh karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai nabi di saat beliau umur 40 tahun. 40 tahun sempurnanya wawasan, kedewasaan, akal daripada manusia, sehingga dengan itu dia harusnya bisa berpikir, harusnya dia sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, kehidupan yang sesaat. Karena dia melihat bagaimana orang tuanya, kakek neneknya, mungkin juga teman-temannya yang sudah mendahuluinya, yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi aja juga dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kekal di alam dunia ini. Andai kata ada manusia yang kekal di alam dunia ini, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati, engkau akan mati walaupun engkau adalah nabi, bahkan paling afdalnya nabi, paling afdal manusia, paling afdalnya makhluk Allah. Tapi engkau akan mati dan mereka semuanya juga akan mati. Semua manusia, mau itu yang kuat, yang lemah, mau itu yang punya jabatan atau tidak, mau itu dokter yang paling pintar sekalipun dengan ilmu kedokteran, ujung-ujungnya juga dia akan mati. Mau raja sekalipun dia ujung-ujungnya akan mati. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, menjadi penguasa, presiden, kemudian beliau meminta saran kepada seorang ulama di zamannya, maka ulama tersebut hanya memberikan saran dan nasihat singkat. Lasta awal khalifah tamut. Bukan Anda pertama pemimpin yang mati. Anda bukan pemimpin yang mati. Artinya apa? Anda menjadi pemimpin, tapi suatu waktu ada masanya. Anda akan mati. Anda akan meninggalkan alam dunia ini. Kalau setelah manusia itu mati dan selesai, mati ya mati, selesai, maka perkaranya ringan. Kita santai di dunia. Kita bisa istirahat, kita bisa bermain-main, kita bisa berfoya-foya. Ini masalahnya ketika manusia mati, itu awal daripada kehidupan yang panjang. Setelah kematian panjang, ada soal, pertanyaan mungkar nakir. Dan di barzah
ada azab kubur ataupun juga ada nikmat kubur, dan kita akan bertahan atau akan berada di alam barzakh jauh lebih lama daripada di alam dunia. Setelah itu ada hari kebangkitan, dibangkitkan seluruh manusia untuk menghadapi dahsyatnya, gentingnya hari kiamat. Kemudian ada padang mahsyar, dikumpulkan dalam satu tempat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti ada syafaat, mereka yang mendapatkan syafaat. Belum lagi ada mizan, timbangan amal. Belum nanti ada hisab, yang satu persatu akan dihisab. Ucapan satu kalimat dihisab, uang 1 rupiah dihisab, nasi 1 butir dihisab. Panjang itu. Belum lagi ada nanti tatayur as-suhuf, akan berterbangan catatan amal manusia mencari pemiliknya masing-masing, dan semuanya akan menerima catatan amalnya dari awal dia hidup di dunia sampai dia meninggal dunia. Wa di al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika nanti berterbangan dan masing-masing menerima kitabnya, catatan amalnya ketika di dunia, ya, al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang bersalah, musfikin mimma fi, ketakutan dengan catatan amal mereka karena mereka tahu apa isinya. Yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka kami semuanya. Kenapa buku catatan amal ini semuanya yang dilakukan di dunia tercatat, tidak meninggalkan yang besar ataupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semua tercatat. Mau yang kita lakukan di kamar, di luar kamar, di hammam, di luar hammam, sendiri, beramai-ramai, semua tercatat. Tidak akan tersisa, nggak akan lupa, nggak akan tertinggal, nggak akan lalai. Malaikat yang ada di dua sisi kita, malaikat atib, raqib, semua mencatat. Kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, apapun yang kita lakukan tercatat. Mau itu nantinya akan ada video yang akan ditampilkan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hak vetonya untuk menutupi aib sebagian manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disensor. Tapi secara umum semuanya akan dibuatkan filmnya dan ditonton oleh seluruh manusia. Belum nanti setelah itu akhir adalah sirat. Murur ala sirat, adak minas syar wa ahad minas sayf. Yang sirat itu lebih tajam daripada pedang. Kita megang pedang yang tajam sedikit aja tergores, terluka. Ini lebih tajam daripada pedang, dan tipisnya lebih tipis daripada satu helai rambut kita. Kita bayangkan kita akan naik itu di atas jembatan itu. Di bawah jembatan bukan kebun yang indah, tapi neraka jahanam yang siap dengan binatang buasnya, dengan apinya. Terpleset di situ ya khalas, assalam. Nah, kalau sudah melewatinya baru kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terjadi. Ini wajib kita imani, nggak boleh kita ragukan. Ya, termasuk rukun iman yang 6. Termasuk yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Wa may yata'allaq bil yaumil akhir. Harus kita beriman akan adanya hari akhir. Akan adanya hari kiamat. Akan adanya hari kebangkitan. Dan apapun yang berkaitan dengan hari kiamat setelahnya, apa yang akan terjadi yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit pun disisakan, disimpan oleh Nabi Muhammad. Semuanya dijelaskan. Setiap manusia, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah satu pun di antara kalian kecuali nanti bertatap muka langsung dengan Tuhannya untuk ditanya tentang segala perbuatan apa yang diperbuat di dunia. Semuanya akan ditanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada penerjemah, enggak ada wasilah, enggak ada orang ketiga, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wa yanduru aymana minhu wa la yara illa ma qaddam wa yanduru ashama minhu wa la yara illa ma qaddam. Di saat dia berhadapan dengan Allah SWT, lihat yang kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali amalnya yang dilakukannya di dunia, amal kebaikannya. Lihat kirinya, ternyata maksiat yang pernah dilakukan semuanya ada di sebelah kirinya. Melihat di depannya, fala yara illan nar, di depannya sudah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dilihat kebaikan dengan maksiatnya lebih banyak mana. Fattaqun nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah dengan neraka, bukan dongeng itu. Hati-hatilah dengan neraka. Kita bukan seperti orang Kristen yang meyakini semuanya masuk surga. Semua orang Kristen masuk surga walaupun maksiat sebanyak apapun. Nah, tapi itu bukan keyakinan kita. Kita meyakini bahwasanya ada, bukan ada, tapi juga akan banyak nantinya sebagian umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad. Akan ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kafir sudah jelas. Orang yang kafir tidak ada iman sampai meninggalnya, maka bukan hanya masuk neraka Allah, tapi akan kekal selama-lamanya. Tapi yang beriman pasti akan ada. Oleh karena itu enggak boleh kita berdoa sebagaimana dikatakan oleh ulama dengan doa ini, Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim, ya Allah ampuni seluruh orang Islam, ampuni seluruh dosa mereka. Enggak boleh doa ini, karena doa ini doa bertentangan dengan ketetapan Allah dan kepastian yang Allah sampaikan. Sudah dipastikan oleh Allah akan ada orang yang beriman yang masuk neraka Allah sementara dan mendapatkan bagian daripada azab Allah sementara. Kalau ini doa anggaplah dikabulkan oleh Allah, semua orang Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya diampuni, seluruh umat Islam diampuni. Berarti enggak akan ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala yang ada dosa, yang ada maksiat. Yang itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Allah Musa munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara munajat yang disampaikan, ya Rabb, anta khalaqta bani Adam, anta khalaqta lahum al-jannah wa anta khalaqta lahum an-nar. Engkau wahai Tuhanku, engkau yang menciptakan manusia, engkau yang menciptakan surga, engkau yang menciptakan neraka. Artinya apa? Artinya haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan semuanya di dalam surga Allah. Haknya Allah memasukkan semuanya di dalam neraka Allah. Terserah Allah. Semuanya di surga, terserah Allah. Semuanya di neraka, semua Allah, terserah Allah. Haknya Allah, karena semuanya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan manusia. Kita semua ciptakan. Allah mau diapakan aja oleh Allah, itu Allah nggak akan pernah salah. Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa, kenapa engkau ya Allah enggak masukkan mereka semuanya aja surga? Kan hak anda itu. Kenapa enggak dimasukkan surga aja semuanya? Ya Musa, Isra. Wahai Musa, ayo ante tanam tanaman. Ditanam bibit oleh Nabi Allah Musa. Kemudian siram, rawat, disiram, dirawat. Sampai panen. Waktunya panen. Ketika dipanen, maka diambil itu tanaman hasil yang sudah ditanam oleh Nabi Allah Musa. Ketika diambil, dipanen, maka dibuanglah kotoran yang tidak bermanfaat daripada tanaman tersebut, hanya diambil yang manfaat. Maka Allah SWT menegur, kenapa? Kok sebagian dibuang, sebagian disimpan, diambil? Ya Allah, yang aku buang yang nggak ada manfaatnya, buat apa? Kotorannya. Ya, yang aku ambil hanya yang bermanfaat. Begitulah wahai Musa. Aku ciptakan manusia, aku masukkan surga yang bermanfaat. Kalau yang ahli maksiat, yang dia melanggar perintahku, aku katakan ini wajib, dia tinggalkan. Aku katakan ini haram, dia lakukan. Nggak bermanfaat ini. Masukkan neraka aja. Nggak ada manfaat. Nggak cocok, nggak pantas, nggak layak. Yang maksiat kepada Allah, yang melawan Tuhannya dengan kemaksiatannya, baik dengan kakinya, baik dengan tangannya, baik dengan matanya, baik dengan lisannya, baik dengan perutnya, baik dengan kemaluannya, untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kemewahan surga Allah, berada dalam
pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ini kenikmatan ya gak pantas. Makanya kaum muslimin yang masih ada beriman, dalam hatinya masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan surga setelah mendapatkan siksaan terlebih dahulu di neraka. Untuk apa? Dibersihkan daripada dosa-dosanya, dibersihkan daripada maksiat-maksiatnya, sebagaimana pakaian yang kotor, yang penuh dengan kotoran, yang basah, yang bau, nggak akan langsung dimasukkan dalam lemari yang bersih. Tentunya dibersihkan dulu, dicucilah, ya, dia berusaha dikucek sampai hilang kotoran daripada pakaian itu, ya, kemudian dijemur panas-panas, kemudian disetrika. Begitulah seorang yang masih maksiatnya lebih banyak daripada ya keibadahnya, ketaatannya, maka dibersihkan daripada dosanya. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang berakal maka akan berpikir bahwasanya setelah kematian itu kehidupan yang panjang, ya, perjalanan yang panjang. Sayyidina Utsman bin Affan kalau beliau melewati kuburan itu menangis. Bahkan kadang-kadang menangis itu berhari-hari nggak berhenti. Bahkan kalau nangis itu sampai membasahi jenggot beliau karena banyaknya air mata yang mengalir. Sayyidina Utsman ketika ditanya, kenapa Anda menangis seperti itu? Aku mendengar daripada Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, ma ra'aitu manzaran afdha minal qabr. Kata Nabi, Nabi yang sudah pernah mengelilingi dan mengetahui isi dunia, bahkan isi akhirat, surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan seperti ini, aku tidak pernah melihat satu tempat yang lebih mengerikan daripada kuburan. Aku nggak pernah melihat tempat yang lebih mengerikan daripada kuburan. Wal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dan kuburan, kata Nabi Muhammad SAW, adalah terminal pertama daripada perjalanan panjang di akhirat. Ini tadi kuburan barzah, kita mati, itu perjalanan awal itu. Terminal pertama daripada perjalanan panjang di akhirat nanti. Awal manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar. Maka siapa yang di kuburannya dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya akan lebih mudah insyaallah. Tapi sebaliknya, fa illam yanju minhu sahibuhu, kalau orang yang di kuburan itu enggak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu asyad wa asyad, maka yang setelahnya lebih dahsyat dan lebih dahsyat, lebih dahsyat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, orang yang berpikir, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang sempurna akalnya, dia nggak akan terlena dengan kehidupan dunia, nggak akan tergoda dengan bisikan setan. Ya, makanya dinamakan akal itu akal. Akal itu mana? Yang artinya menghalangi, mencegah, melarang. Kenapa dinamakan akal? Li'anna bil akal yamna sahibahu min irtikabil fawahish. Karena dengan akal manusia bisa menghalangi dirinya dari perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji yang menyambung kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya ketika manusia punya akal, harusnya berpikir, oh ini azab Allah, ini jadi murka Allah. Kalau ana melakukan ini berarti ana melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan akal. Siapa yang diberikan akal? Manusia. Siapa yang diberi akal? Jin. Kalau hewan nggak diberikan akal, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Manusia nggak bisa membedakan mana itu perbuatan terpuji, mana yang nggak terpuji. Ya, tapi manusia yang diberikan oleh Allah SWT akal, tapi nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Ya, ini lebih dah, bahkan lebih daripada hewan sekalipun. Nah, ini yang dikatakan sini. Harusnya umur 40 tahun. Jangankan umur 40 tahun, itu puncak. Siapapun yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia faham bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya mana yang baik, mana yang jelek. Sebenarnya di Quran surat Tabarak,
Barakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Tujuannya liyabluwakum, menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ya, kita hisap-hisap sendiri. Satu kamar, nggak usah satu pondok, satu kamar. Kita lihat siapa satu kamar di antara kita yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada guru, dalam belajar, dalam akhlak yang mulia, dalam bersihnya hatinya, dalam menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Dan siapa di antara mereka dalam satu kamar yang paling buruk akhlaknya, yang paling maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa menjaga hatinya, yang tidak bisa menjaga lisannya. Enggak usah jauh-jauh untuk nunggu hari kiamat, nunggu hari hisab, enggak. Ketika di dunia bisa kita tahu siapa yang calon ahli nar, siapa yang calon ahli jannah. Ketika seorang raja tanya, bagaimana ya kita tahu kita nantinya di akhirat masuk surga apa masuk neraka? Maka ulama itu mengatakan, baca Quran, baca firman Allah. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang baik akan berada di nikmat kenikmatan surga. Orang-orang yang jelek, buruk, maka akan berada dalam jahim, adab Allah Subhanahu wa taala dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kembali kepada diri kita. Kita baik enggak? Apa yang kita lakukan? Baik kita ya, yang kita lakukan terhadap batasan-batasan Allah, ibadah kita lakukan, maksiat kita jauhi, ataupun juga antara kita dengan manusia yang lain. Apakah kita pernah dengan lisan kita menyakiti saudara kita? Apakah pernah kita dengan lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kita semua hafal, bukanlah seorang yang beriman kepada Allah SWT. Ya, kalau dia masih mengeluarkan kata-kata laknat, mengeluarkan kata-kata hewan, mengeluarkan kata-kata yang keji, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas, bukan orang yang beriman, kata Nabi SAW. Ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi juga berkata, kalau dia beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan yang baik. Aw yasmut, kalau enggak, diam lebih baik. Ini kadang masih manusia mengeluarkan kata yang kasar, kata yang enggak baik. Katanya nabinya Nabi Muhammad, katanya mau ikuti Nabi Muhammad, katanya cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi ucapannya ucapan yang dibenci oleh Nabi Muhammad, yang dia melanggar perintah Nabi Muhammad, yang dia tidak mau mengikuti nasihat daripada Nabi Muhammad. Kalau dia sakit pergi ke dokter, dokter bilang jangan makan ini loh, awas ini bahaya. Dia ikutin, harus minum obat. Ini 3 kali harus diminum terus setiap hari. Diikutin. Tapi Nabi Muhammad ditinggalin, ucapannya nggak dipeduliin. Ngakunya mau dapat syafaat Nabi Muhammad. Dokter diikutin, Nabi Muhammad ditinggalin, nggak diambil. Ya kemudian nanti di hari kiamat mau mengandalkan Nabi Muhammad, mau cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dunia aja ditinggalin. Ya inilah yang kita harapkan. Ya, ketika di dunia harusnya seorang hamba bermikir, ya ada manusia tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada dosa. Apa yang sudah kita lakukan daripada dosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan walam yatub. 40 tahun bisa jadi banyak dosa, banyak mungkin, bukan hanya sedikit, banyak 40 tahun. Tapi harusnya dia bertaubat kepada Allah. Kita punya salah sama manusia, satu salah kita mengharap mendapatkan maaf daripada manusia tersebut. Ayo maafkan anak ya. Satu maaf daripada manusia nilainya berharga bagi kita. Belum tentu kita mendapatkan maaf yang kedua. Kalau orang itu baik, maaf kedua mungkin. Maaf ketiga, tapi lebih dari itu bisa jadi nggak dapat lagi. Maaf enaknya dimaafin, ngalokin lagi, dimaafin, nanti ngulangin lagi, dimaafin, nanti jengkelin lagi, nggak ada maaf lagi. Itu masih baik manusia, masih 3 kali ngeri maaf. Tapi Allah SWT apa kurangnya? Ini maksiat. Tobat sama anak, minta ampun sama anak, nyesel, anak ampunin. Maksiat lagi, nanti nyesel, taubat sama anak ampunin, maksiat lagi. Hatta 100 kali ente maksiat. Tapi kalau ente mau taubat sama Allah, menyesal, niat yang mengulangi lagi, anak ampunin.
Atas laut, seisi laut sekalipun dosa-dosa itu. Tapi anak punya rahmat dan ampunan jauh lebih banyak. Karena ampunin. Yang penting mau kembali sama Allah. Apalah yang kurang dari Allah? Kita punya Tuhan yang sebegitu baiknya, sebegitu sayangnya, sebegitu membuka pintu rahmat, pintu maghfirahnya seluas-luasnya. Cuma menunggu hambanya. Ayo, siapa yang mau untuk minta ampun sama ana, mau tobat sama ana? Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Setiap hari Allah bentangkan, siang hari dan malam hari Allah bentangkan tangannya, artinya membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Ayo, siapa yang mau yang bermaksiat sama Allah, siapa yang mau tobat? Ayo tobat, yang penting mau tobat. Ayo tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin, sampai dicintain sama Allah. Kalau ada manusia, ada hambanya yang maksiat sama Allah tapi mau tobat, Allah cinta malah. Dibalas sama cinta sama Allah, dibalas dengan sayang sama Allah. Padahal kita berperang dengan Allah, memerangi Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, man taqarrab ila Allah Subhanahu wa taala, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an, taqarraba ilayya ba' taqarrabtu ilaihi zira'. Man atani yamshi ataitu harwalah. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau ada hambaku yang berusaha mau mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, aku akan lebih mendekat kepada dia, lebih dekat lagi. Kalau dia mendekat kepada aku dengan berjalan, aku lebih mendekat kepada dia dengan berlari. Akan dirangkul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau enggak mendekat sama Allah. Kalau kita enggak mau mendekat sama Allah sekarang, kapan? Mau nunggu kapan? Belum tentu kita umur 40 tahun. Belum tentu kita sampai ke rumah selesai lulus daripada pesantren kita masih hidup. Belum tentu. Kita tinggal berubah sama Allah. Ayo, kita dikasih kesempatan seluas-luasnya, tinggal kita mau bergerak. Untuk niat betul-betul kita tobat sama Allah, tidak mengulangi lagi, menyesali apa yang terjadi. Dan semoga kita semuanya insyaallah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bertobat dengan sebenar-benarnya, dan semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha keduanya, ridha kedua orang tua kita, ridha guru-guru kita semuanya, meninggal setelah panjang umur fi khair wa tuf afiyah bi husnil khatimah, aj'al ka akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah taala wa nahnu minal aminin wa Allah Subhanahu wa ta'ala yusurna fi zumratis salihin, fi zumratil awliya al-mutaqarribin, wa yusurna fi zumratihim mitna ala milatihim, wa yusluk bina ala tariqatihim, wa takhalluk bi ahlakihim, wa ta'addu bi adabihim, wa zukna syafa'atahum ri'ayatahum nadrah minhum, anna Allah Subhanahu wa ta'ala minha wa arham walidina wa syahina wa syahadal ma'ad, wa sunan buih hazam wa khadijah, wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuftila amar al-bagi minal masyayih, wa amar walidina muhatina, wa khairul tufu afiyah fi ta'atillah ta'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويفرج كروب ويصلح قلوب ويؤتينا المطلوب ويقربنا إليك ويقربنا إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أرجو إلى رضاك ولا أرجو إلى رضاك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أرجو قرب أحد في يوم القيامة إلا قرب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أرجو شفاعة أحد إلا شفاعة أبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.